Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kesayangan kita semua, Play With Me TV. Ya, di video kali ini saya akan membahas tentang metode STEAM dan media lost part. Apa itu STEAM? Apa itu lost part? Pokoknya saksikan terus video ini sampai selesai. Jangan di skip. Jangan lupa untuk like, subscribe, nyalain notifikasinya, dan sebarin ke semua sosial media kalian. Terima kasih. Materi ini kami dapatkan saat webinar yang disampaikan oleh Dr. Andes Yuliati Siantayani, MPD. Sebelumnya, mari kita mereview beberapa prinsip pembelajaran anak usia dini. Yang pertama adalah bermain sambil belajar. Ciptakanlah pendidikan yang tepat melalui bermain. Yang kedua adalah berorientasi kepada perkembangan anak. Pendidik harus mampu mengembangkan semua aspek perkembangan anak sesuai dengan tahapan usianya. Yang ketiga adalah berorientasi kepada kebutuhan anak. Berilah rangsangan atau stimulus sesuai dengan kebutuhan anak, termasuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Yang keempat adalah berpusat kepada anak. Ciptakanlah suasana yang bisa mendorong minat, kreativitas, inisiatif, inspiratif, inovasi sesuai dengan karakteristik, minat, potensi, tingkat perkembangan, dan kebutuhan anak. Yang kelima adalah lingkungan yang kondusif. Ciptakanlah lingkungan pembelajaran yang menarik dan penataan ruang belajar harus disesuaikan dengan ruang gerak anak. Yang keenam adalah pakem, pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Ciptakanlah kegiatan bermain yang bisa membangkitkan rasa ingin tahu anak, memotivasi anak untuk berpikir kritis, dan menemukan hal-hal yang baru. Yang ketujuh adalah menggunakan berbagai media dan sumber belajar. Dengan penggunaan berbagai media dan sumber belajar, anak dapat bereksplorasi dengan benda-benda yang ada di lingkungan sekitar. Lantas, apa hubungannya antara prinsip pembelajaran dengan lost part dan STEAM? Lost part itu sendiri adalah media yang bisa kita gunakan yang bisa mendukung prinsip-prinsip pembelajaran anak usia dini itu sendiri.
chemistry terbuka ketika dimainkan. Ketika anak bermain lost part, maka terbentuklah berbagai kemungkinan yang tak terbatas, yang menjadikan anak semakin kreatif, sama ketika anak berpikir ala STEAM. Pola belajar STEAM harus disesuaikan dengan tingkat tumbuh kembang anak. Harus dibedakan pembelajaran berbasis STEAM untuk anak usia dini, usia SD, dan juga menengah. Pembelajaran STEAM bisa dikenalkan pada anak usia dini dengan menggunakan peralatan yang sederhana dan murah yang ada di sekitar kita, sehingga para pendidik, ayah, dan bunda bisa membantu menyiapkan si kecil tumbuh menjadi sosok yang kritis, analitis, kreatif, dan inovatif. Metode STEAM ini berfokus juga kepada kerjasama, komunikasi, penelitian, penyelesaian masalah, dan kemampuan berpikir kritis. Melalui pendekatan ini, anak-anak diharapkan tidak hanya cerdas secara akademis, namun juga secara sosial emosionalnya. Anak usia dini tidak diperkenankan dibebani dengan target belajar, menghafal rumus, membaca secara drill, dan sejenis lainnya. Ajaklah anak untuk melakukan sesuatu untuk menambah pengalamannya dan menambah rasa ingin tahunya dengan pembelajaran yang bermakna. Guna mempelajari STEAM, tidak perlu sarana yang canggih maupun alat-alat berharga jutaan rupiah. Dengan sarana seadanya saja, si kecil sudah bisa menjadi ilmuwan cilik. Orang tua pun bisa mengenalkan pembelajaran berbasis STEAM dengan aktivitas sehari-hari. Misalnya, diajak atau dilibatkan saat bunda sedang memasak. Anak diajarkan berbagai unsur STEAM melalui pengenalan sayur mayur, mengelompokkan, mengenalkan warna, serta belajar urutan memasak. Orang tua bisa mengajarkannya di rumah. Itu saja dulu yang dipelajari, tidak perlu yang rumit dengan menjelaskan aneka konsep. Karena memang di usia dini, mereka hanya perlu mengenal proses belajar science thinking, belum perlu memahami science konsep. Sedangkan usia 6 tahun ke atas baru bisa dikenalkan science konsep. Dalam hal ini, guru dan orang tua sangat berperan membimbing dan memfasilitasi proses belajar anak. Selamat mencoba, ibu guru, mama, dan bunda. Mari kita refleksi bersama bagaimana dengan kelas kita. Sudahkah benar-benar berpusat kepada anak, memenuhi rasa ingin tahu anak? Sudahkah meninggalkan dunia kertas? Apakah kelas sudah terintegrasi? Apakah sudah menghargai proses daripada hanya sekedar hasil? Apakah sudah mengembangkan soft skills anak? Apakah kita masih sebagai instruktur atau sudah menjadi fasilitator? Mari ibu guru hebat semua, kita pelajari lagi. Kita coba lagi, kita belajar lagi mengenai pembelajaran STEAM dan lost part ini. Kita benahi metode pendekatan dan pembelajaran kita sedikit demi sedikit. Semua itu ditujukan untuk perkembangan dan tumbuh kembang anak ataupun peserta didik kita. Selamat mencoba ya semuanya. Berikut kami lampirkan dokumentasi beberapa contoh ragam main ala STEAM dan lost part.
Semoga terinspirasi. Ini bernama Dinda, usia 5 tahun. Dinda menunjukkan hasil karyanya dan bercerita bahwa hasil karya yang dibuatnya adalah wayang. Namanya Arjuna. Dia wayang yang tampan dan baik banget menurut cerita Ananda. Berikut deskripsi penilaian yang kedua, yaitu bernama Danis, usia 6 tahun. Ananda bercerita setelah membuat hasil karya bahwa Ananda membuat seekor kuda yang kelaparan dan dia mengambil makanan temannya, yaitu si kelinci. Tanpa bilang terlebih dahulu, kelinci sangat marah meminta kuda untuk meminta maaf. Akhirnya kuda pun mau minta maaf. Kelinci, berang-berang, dan hewan lainnya ikut memberi makanan pada kuda tersebut. Untuk membuat deskripsi penilaian tersebut adalah bukan sebuah asumsi, tetapi sesuai dengan interview deskripsi dari anak itu sendiri. Setelah membuat deskripsi penilaian, langsung kita sinkronkan dengan kompetensi dasar dan indikator. Maka penilaian di setiap peserta didik akan terlihat. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, nyalain notifikasinya, dan share ke semua sosial media kalian masing-masing. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.